Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, sekarang kita bahas hijrah ke Madinah ya. Hijrah Nabi ke Madinah. Yang berikutnya bahasa Arab itu kita mau tulis surat lagi atau mau kosakata bahasa Arab? Kayak nanti bisa ngomong bahasa Arab. Hah? Orang ya? Kitabun. Nanti sampai kalian bisa ngomong. Nanti tanya kabar. Gimana kabar? Itu bahasa Arabnya apa? Kaifa haluk? Gimana? Biar bisa ngomong Arab. Oh iya, sebentar. Bahasa Inggris sama bahasa Arab dua-duanya sekaligus. Nanti bahasa Arabnya ini apa, bahasa Inggrisnya apa, gitu ya. Kalau si ciwai. Bahasa Indonesia aja ya, kan kalian bahasa Jawa. Tadi mana tutupnya? Sebentar ya. Nih, Rukai. YouTube yuk. Ini loh, coba tadi sudah. Tadi sudah betul. Bisa. Ini. Itu tuh. Hijrah Nabi ke Madinah. Oke. Siapa yang pernah ke Madinah? Siapa yang pernah ke Mekah? Siapa yang pernah umroh? Umroh itu ngapain saja? Karena gue digendong. Saya juga sengkepur. Jadi Mekah ke Madinah. Royfi gambar ya. Mekah Madinah. Jadi Nabi SAW itu pergi karena banyak gangguan di Mekah. Beliau itu berjalan begini sampai Madinah. Iya. Kalau jalannya yang asli itu lurus begini, no. Untuk hindari ini gangguan. Jadi kalau mau pergi itu dia bisa begini. Namun Nabi SAW itu lewati jalan yang tidak biasa orang lewat. Biar nggak ketangkap. Nanti bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar. Iya. Terus sekarang Rukoya baca sayang. Dari apa judulnya situ Rukoya? Baca. Rasulullah bersabda kepada kaum muslimin, saat itu beliau masih berada di Mekah. Sungguh telah diperlihatkan padaku negeri tempat hijrah kalian. Oh iya, sebentar. Kemarin sebelum hijrah itu peristiwa apa? Peristiwa Baiat Aqabah. Baiat Aqabah keberapa? 1 dan 2. Nah, yang satu diikuti berapa orang? 7. Berapa Rumaisa? 12. Yang kedua berapa? 12. 73. Ya. Terus isi perjanjiannya apa? Isi perjanjiannya taat pada Rasul,
Yang pertama, terus yang kedua. Tujuannya mereka mau taat pada Rasul. Yang kedua, Taat pada Rasul. taat pada Rasul, nafkah, amar ma'ruf nahi mungkar, Menolong Rasul. menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah baiat tadi, kemudian Rasulullah SAW hijrah dari Mekah kemana? Madinah. Ayo baca Ruqayyah ulang, yang seru. Rasulullah bersabda kepada kaum muslimin saat itu beliau masih berada di Mekah. Sungguh telah diperlihatkan padaku negeri tempat hijrah kalian. Terus. Telah diperhatikan padaku sebuah tanah yang berair, yang memiliki Berapa? Berair. Berair. Terus. berair yang memiliki kebun kurma di antara dua gunung. Ya, terus. Ketika Rasulullah menyebutkan hal itu, sahabat berangkat hijrah menuju Madinah dan sahabat yang telah berhijrah ke negeri Habasyah kembali pulang Terus. menuju Madinah. Terus. Rasulullah menetapi di Mekah setelah para sahabatnya berhijrah Menuju. Menunggu. Ya, terus. menunggu untuk diizinkan hijrah ke Madinah. Jadi sebelum berangkat tuh Rasul tunggu dulu sampai nanti diizinkan oleh Allah, baru nanti beliau pergi berhijrah ke Madinah. Terus. Tidak ada yang tertinggal bersama beliau di Mekah kecuali mereka yang dipendara atau disiksa. Ya, terus. Berarti orang-orang muslim dulu itu sebelum Nabi hijrah itu dipenjara loh. Ada yang disiksa loh gara-gara agama masuk Islam. Jadi susah. Nggak seperti sekarang. Kalau Ruqayyah sekarang pakai jilbab orang masalah. Terus Ruqayyah pergi ke masjid pakai, di situ ada azan juga nggak masalah. Kalau dulu nggak boleh. Mereka itu disiksa. Ruwaifi pakai pecis orang masalah. Namun Ruwaifi jarang pakai pecis. Terus. Kecuali Ali bin Abi Thalib dan Dik. Kecuali Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Oh ya, Siddiq Abu Bakar. Terus orang Quraisy. Orang-orang Quraisy khawatir Rasulullah akan keluar dari Mekah dan tahu beliau akan menghimpun kekuatan untuk Menyerang mereka. Terus. Mereka lantas berkumpul di Darun Nadwa. Musyawarah itu apa kok ya? Musyawarah itu berembuk. Kue karo Ivi, karo Mas Ivi, karo Mbak Ais berembuk. Kita rembukan, berdiskusi untuk putus ke. Terus bermusyawarah, terus melakukan perundingan yang dihadiri oleh iblis. ya terus Mereka bertanya-tanya siapakah orang tua ini. Ia berkata, seorang lelaki tua dari Najd hadir bersama kalian untuk mendengar perundingan. Semoga ia tidak menghilangkan pendapatan dan nasihat yang baik. Terus? Mereka kemudian sepakat dan menetapkan untuk membunuh Nabi. terus Rasulullah bersabda, karena pada Ali dituduhkanlah kandangku dan berselimutlah dengan selimutku karena
Terus Beberapa pemuda dari kabilah-kabilah suku Quraisy berkumpul di sekitar pintu rumah Rasulullah dengan menghunuskan pedang. pedang, akan tetapi Allah merampas penglihatan mereka sehingga Rasulullah dapat keluar dengan menabuhkan panah di atas kepala mereka sembari membaca ayat-ayat berikut. Nah, sekarang saya baca bukunya. Sini Papa baca. Matur nuwun. Namanya siapa? Oh ya. Oh ya. Nah, lihat. Kita ringkaskan aja ya. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada kaum muslim saat itu beliau masih berada di Mekah. Jadi Nabi masih di Mekah ya. Sungguh telah diperlihatkan padaku negeri tempat hijrah kalian. Hijrah itu artinya apa hijrah? Berbeda tempat. Berpindah tempat. Pernah diterangkan ya? Pulang kampung. Hijrah artinya ada di rumah catat ya. Artinya berpindah tempat. Ya, hijrah itu artinya berpindah tempat. Terus ketika Rasulullah menyebutkan hal itu, sahabat berangkat hijrah menuju Madinah. Dan sahabat yang telah berhijrah ke negeri Habasyah kembali pulang lagi mereka menuju Madinah. Jadi kan kemarin ada di Habasyah. Habasyah itu di mana kemarin? Ethiopia sana. Kembali pulang menuju Madinah. Rasulullah SAW menetap di Mekah setelah para sahabatnya berhijrah menunggu untuk diizinkan hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah SAW tunggu izin dulu. Rasulullah menunggu mendapatkan izin untuk hijrah ke Madinah. Jadi tunggu izin dulu ya. Kalau sudah diizinkan baru beliau pergi hijrah. Ya, kalau sudah diizinkan baru Nabi SAW itu pergi hijrah. Kalau belum, beliau belum mau pergi. Nah, tidak ada yang tertinggal bersama beliau di Mekah kecuali mereka yang dipenjara atau disiksa, kecuali Ali bin Abi Thalib dan As-Siddiq. Nah, berarti yang masih bersama Nabi di Mekah adalah yang masih bersama Nabi di Mekah adalah Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Ali dan Abu Bakar. Ingat ya. Ali dan siapa? Abu Bakar. Nah, orang-orang Quraisy khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar dari Mekah dan beliau akan mengimpun kekuatan untuk menyerang mereka. Jadi orang-orang kafir Quraisy sudah takut nih. Jangan-jangan keluar dari Mekah nanti himpun kekuatan untuk menyerang orang-orang Quraisy. Nah, mereka lantas berkumpul di Darun Nadwah. Bermusyawarah dan melakukan perundingan yang diri oleh iblis. Orang-orang itu di Darun Nadwah ya, Darun Nadwah tempatnya. Terus mereka bertanya-tanya, siapakah orang tua ini? Ia berkata, seorang lelaki dari Najd. Hari bersama kalian untuk mendengar perundingan. Semoga ia tidak menghilangkan pendapat dan nasihat yang baik. Kemudian sepakat dan menetapkan untuk membunuh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu ingin dibunuh. Ingat ya. Orang Quraisy berunding. Musyawarah tadi, sama dengan musyawarah. Orang Quraisy berunding di Darun apa tadi? Darun Nadwa.
untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mau dibunuh malahan. Ya, untuk membunuh Rasulullah. Iya, karena mau pergi hijrah. Iya, ini mereka mau nyusun strategi supaya bisa bunuh Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, tidurlah di ranjangku. Pak Nis Muhammad langsung Muhammad Abdul Basitan. Tidurlah di ranjangku dan berselimutlah dengan selimutku, pakai selimutku. Karena sesungguhnya tidak suatu apapun yang kau benci dari mereka akan menggapaimu. Jadi ketika Rasulullah SAW mau pergi, Rasul itu suruh Ali dulu tidur di situ di ranjangnya. Orang-orang kira itu Rasul. Ternyata Rasul sudah pergi ngatur strategi. Nah, kemudian beberapa pemuda kabilah suku Quraisy berkumpul di sekitar pintu rumah Rasulullah SAW dengan menghunuskan pedang. Akan tapi Allah merampas penglihatan mereka sehingga Rasulullah SAW dapat keluar dengan menaburkan tanah di atas kepala mereka sembari membaca ayat-ayat berikut. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Sampai pada ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fakshaynahum fahum la yubsirun. Nah, kemudian nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampir di gua apa? Sur. Jadi Nabi itu bisa lolos, ya. Tadi kan Nabi atur strategi Ali yang tidur di ranjangnya. Akhirnya lolos. Ali yang tidur. Kemudian Allah itu tutup penglihatan mereka. Wajalan baini aidihim sadda. Allah jadikan bagi mereka itu dinding dan di belakang mereka itu ada penghalang. Dan kami tutup mata mereka. Nah, lantas Ali bin Abi Thalib tidur di atas ranjang. Rasulullah SAW pun sementara orang-orang musyrik ketika melihat ke dalam mereka berkata, dia masih terlelap tidur. Ternyata Rasul sudah pergi. Rasul pergi dengan siapa kalau gitu? Abu Bakar. Ya, Ali yang tadi jaga di tempat tidur dikira Rasul masih tidur. Langsung pergi. Nanti kan bisa nyusul. Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti tentang kisah berikutnya saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Sur. Saat Rasul di mana? Gua Sur. Jadi intinya Rasul ingin dibunuh, ya. Terus gimana Rasul tadi bisa lolos? Nanti dicatat dulu. Gimana Rasul bisa lolos? Rasul bisa lolos bagaimana? Enggak, Ali di ranjang Rasul terus pakai selimut. Ya, orang-orang kira Rasul masih tidur. Terus yang kedua, mata orang-orang Quraisy ditutup. Ya, ditutup artinya dipalingkan, ditaburkan tanah sehingga tidak lihat Rasul pergi. Itulah yang dimaksudkan pada ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Besok baru kita bahas apa? Nah, Rasul bisa lolos karena dua hal, ya. Rasul bisa lolos dari penjagaan Quraisy. Apa tadi pertama, Rumesa? Yang pertama apa? Ali menggantikan Rasul tidur di ranjang pakai selimut. Ali menggantikan, Roefi, catat Roefi. Rasul tidur di ranjang pakai apa? Selimut. Yang kedua apa? Pandangan orang Quraisy diapain? Penglihatan. Orang kafir Quraisy
Ditutup. Bukan buta ya ini ya, cuma ditutup aja supaya tidak lihat. Orang Quraisy tertutup karena ditabur tanah kan? Tertutup karena ditabur tanah. Oke. Nah, setelah itu Rasulullah ini nanti melakukan perjalanan, nanti mampir ke Gua Sur. Berarti besok tentang Gua Sur. Ada di sini. Sudah? Ruqayyah? Pon. Baik, nanti tentang Gua Sur kita bahas besok insyaallah. Surat Al-Ikhlas sampun, J? Al-Falaq sampun toh? Oh, Anas sampun. Al-Fatihah? Sudah. Oh. Kurang apa coba? Ayat terakhir apa? Apa min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Fi sudurin nas ta? Sampai fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas belum? Ayat 4 apa? Oh, khannas. Bentar, yang di rumah catat ya. Bisa 2 ayat. Besok mudah-mudahan kita dapat belajar bahasa Arab lagi. Dua Evi? Bisa. Terus, catat ya. Min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Terus minal jinnati wan nas. Yang memberi was-was, godaan. Dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari empat toh? 5. Ayat 5. Baterainya. Allahu Akbar. Ayo, alladzi yang yuwaswisu memberi waswas, godaan, fi dalam sudur hati annasi manusia min
Minal dari jinnati jin wa dan anasi manusia. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.